Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisatul Hidayah dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Hukum Bisnis Islam dalam materi presentasi riba dan tinjauan hukum bisnis Islam dalam atas produk bank konvensional. Langsung saja pengertian riba. Menurut etimologi, riba berarti aziyadah atau tambahan. Seperti kata riba pada Quran surat Al-Hajj yang artinya kemudian apabila kami turunkan di atasnya hiduplah bumi itu dan suburlah. Kedua, menurut terminologi ulama fikih mendefinisikan berikut ini dalam ulama Hanabilah yakni pertambahan sesuatu yang dikhususkan. Yang kedua, ulama Hanafiyah, tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta. Jadi harta itu ada tambahannya, dari harta ini itu ada tambahannya. Kedua, dalil keharaman riba dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yakni wahalawul bai'a wa harrama riba, yakni dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jelas di dalam Al-Quran dalil tersebut Allah mengharamkan riba. Yang kedua yaitu as-sunnah, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW telah melaknat pemakan riba yang mewakilinya, sanksinya, dan penulisnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan lain-lain. Yang ketiga yakni ijma, yaitu seluruh ulama itu sepakat bahwa riba itu diharamkan dalam Islam. 3 macam-macam riba menurut menurut jumhur ulama. Yang satu, riba fadl. Menurut ulama Hanafiyah, riba fadl adalah tambahan zat harta pada akad jual beli yang diukur dan sejenisnya. Jadi kalau kita membeli sesuatu itu ada tambahan atau harganya tuh sekisaran ada tambahan seperti beberapa rupiah, itu yaitu yang dimaksud dalam riba fadl. Yang kedua, riba nasiah. Yaitu menurut ulama Hanafiyah, riba nasiah adalah memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda dibanding utang pada benda yang dibakar atau ditimbang yang berbeda. Jadi memberikan pembayarannya itu dilebihkan atau dinaikkan dan dibanding utang. Jadi utang itu tidak ditambahkan, tapi kalau memberikan pembayaran itu ada lebihnya. Jadi kalau benda yang ditimbang atau ditakar itu ada lebihnya gitu. Menurut ulama Syafi'iyah, riba fadl adalah jual beli yang disertai adanya tambahan salah satu pengganti atau penukar dari yang lainnya. Jadi benda itu ada tambahan atau penukar. Jadi misalkan membeli benda tersebut harus ada salah satu pengganti atau penukaran barang tersebut. Yang kedua, ribayat, jual beli dengan mengakhirkan penyerahan, yakni bercerai-berai antara dua orang yang akan sebelum timbang diterima, seperti menganggap sempurna jual beli antara gandum dengan syair tanpa harus saling menyerahkan dan menerima di tempat akad. Jadi seperti menjual gandum itu tidak apa-apa, harus menyerahkan gandum tersebut di tempat jual beli tersebut. Jadi si A mau membeli gandum, itu harus si B itu harus yang punya gandum harus di situ. Jadi akadnya tuh di tempat yang sama, jadi langsung dikasih uang dan dibawa pulang gandumnya, seperti itu. Jadi akadnya di tempat tersebut. Nah, menurut ulama Hanafiyah, riba ini termasuk riba nasiah, yakni penambahan dampak dari utang. Riba nasiah
yakni jual beli pembayaran diakhirkan tetapi ditambahkan harganya. Seperti kita hutang dalam bank. Nah, kita akan membayar di akhir. Nanti kita akan mendapatkan bunga yaitu itu termasuk riba nasiah, yaitu pembayaran diakhirkan tetapi ditambahkan harganya. Jadi harganya tuh tidak sama seperti yang kita meminjam uang sebelumnya. 4. Pendapat ulama tentang ilat riba. Ulama sepakat menetapkan riba pada 7 barang, seperti yaitu emas, perak, gandum, syair, kurma, garam, dan anggur kering. Ini benda-benda ini tuh haram apabila ditambahkannya ditambahkan nominalnya atau harganya, itu haram. Jadi seperti emas, perak, gandum, syair, kurma, garam, dan anggur kering itu haram. Adanya tambahan pada pertukaran seni adalah haram atau diharamkan. Nomor 5. Produk bank menurut hukum bisnis Islam. Produk bank konvensional, simpanan. Ada simpanan, jadi kita bisa menyimpan uang di dalam bank tersebut dan bisa mengambilnya. Nomor 2. Giro. Nomor 3. Cek atau rekening tabungan. Tabungan kita bisa menabung sewaktu-waktu dan bisa mengambilnya jika butuh. Nomor E. Deposito. Nomor F. Inkaso dan keriling. Nomor G. Garansi bank. Jadi ada garansinya, seperti keamanan bank tersebut. H. Surat yang dapat diperdagangkan. I. Wesel bank. J. Accept bank. K. Endorsement. I. Transaksi dan transfer. Jadi di bank konvensional itu bisa melakukan transaksi dan transfer sesama bank atau bank yang lainnya. Berbagai pendapat tentang bank konvensional. Perbedaan pendapat seperti yang disimpulkan Profesor Dr. Andes Majfuk Zuhdi sebagai berikut. Pendapat Syekh Abdul Zahra, guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Kairo, Abdul A'la Al-Mahmudi Pakistan, Muhammad Abdullah Al-Arabi, penasihat hukum pada Islam, Kongres Kairo, dan lain-lain, mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba nasiah yang dilarang oleh Islam. Jadi beliau mengatakan bahwa riba bank itu termasuk riba nasiah yang dilarang oleh Islam, jadi tidak boleh dalam Islam. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga. Jadi kita sebagai umat muslim tidak boleh memakai sistem yang ada bunganya, kecuali kalau memang itu kepepet atau terpaksa dalam keadaan darurat, itu insya Allah diperbolehkan. Nah, seperti itu. Jadi kan sekarang bank-bank besar kan pasti ada bunganya. Itu tuh tidak apa-apa. Jadi selama kita bisa untuk menghindarinya, lebih baik kita menghindarinya sebagai umat muslim, karena kan Allah sudah ada dalilnya dalam Al-Quran Al-Baqarah tadi, yaitu Allah mengharamkan riba. Jadi meskipun kita sebaiknya menghindarilah. Yang kedua, pendapat Al-Hasan, pendiri dan pemimpin pesantren Bangil.
bahwa bunga bank seperti di negara kita ini bukan riba yang diharamkan karena tidak bersifat ganda sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Imran. Ini ada pendapatnya dari Hasan. Ini tuh bunga di negara kita tuh bunga banknya itu bukan riba yang diharamkan karena tidak bersifat ganda. Jadi itu banknya itu tidak ganda atau tidak ganda itu tidak double gitu. Jadi ini tuh dibolehkan. C. Tarjih Muhammadiyah Sidoarjo memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank-bank negara kepada nasabahnya demikian pula sebaliknya termasuk subahat. Artinya belum ada kejelasan halal atau haramnya. Jadi bunga bank ini tuh menurut beliau itu masih subahat. Jadi tidak jelas ini tuh haram atau halal. Tapi sesuai dengan petunjuk hadis, kita harus berhati-hati menghadapi masalah yang masih subahat. Jadi kita harus hati-hati karena masih subahat atau belum jelas halal dan haramnya. Tapi kalau kita dalam keadaan terpaksa, insya Allah boleh. Kalau ada hajatan mendadak, kita tidak punya uang, jadi kita harus meminjam ke bank, itu insya Allah boleh, soalnya keadaan darurat. Dan sistem diperbolehkannya bermuamalah dengan bank yang dengan sistem bunga itu sekadarnya saja, yaitu tidak banyak-banyak bunganya. Kemudian tinjauan hukum bisnis Islam yang kedudukan bunga bank yang berkaitan dengan bunga bank seperti yang telah dijelaskan di atas. Di sini dikemukakan sebab atau ilat hukum diharamkannya riba. Jadi hukum diharamkannya riba itu menurut Profesor Dr. Andes Rahmat Syafi'i, diharamkannya riba itu karena dua hal, yakni adanya kezaliman, yaitu kezaliman adanya keuntungan yang tidak sebanding. Jadi untungnya tuh lebih banyak daripada dari apa yang kita sudah pinjam. Itu namanya adanya kezaliman. Jadi kezaliman itu termasuk dalam berkaitannya dengan hukum haramkannya riba menurut Profesor Dr. Andes Rahmat Syafi'i. Yang kedua, adanya eksploitasi dalam kebutuhan pokok atau adanya horor atau ketidakpastian dan spekulasi yang tinggi. Jadi karena itu bunga tidak diharamkan selama tidak mengandung dua unsur di atas. Dua unsurnya yaitu zolim yang pertama, dua, dan horor atau ketidakpastiannya. Yang terakhir bentuk produk bank konvensional. Di antara produk bank konvensional tersebut yang sangat erat kaitan dengan fikih mu'alimah adalah mudharabah. Yaitu mudharabah itu sudah ada zaman jahiliyah, dan kemudian dilaksanakan Islam datang dan membolehkannya dengan peraturan-peraturan tertentu. Di antaranya peraturan mudharabah yaitu keuntungan mudharabah merupakan hak milik bersama. Jadi antara pemilik modal dan pengguna modal yang pembagiannya melalui persentase seperti 50% dan 30%. Jadi 50% itu pemilik modal, 30% itu adalah 50% itu yang mempunyai modal, 30% itu adalah pemilik modal. Jadi pengguna modal maksudnya, maaf. Atas dasar ini, bila salah satu pihak terlebih dahulu menetapkan keuntungan tertentu tanpa penjelasan, mudharabah dinyatakan fasid karena dinilai mengandung kezaliman. Akan tetapi sebagai fuqaha modern berpendapat bahwa pembatasan sejumlah uang tertentu sebagai keuntungan pemilik modal tidak merusak mudharabah selama pembatasan itu disepakati oleh kedua pihak. Jadi kalau kedua pihak sudah sepakat, tidak apa-apa melakukan mudharabah tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah atau pengetahuan yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.